dilakukan. Siapakah hakim pengadilan negeri sebenarnya ada pemeriksaan hukum yang sangat penting. Kita akan lihat karena memang sekarang ini juga ya ada yang Polres juga melakukan pengaduan dengan apresiasi lakukan bebas dari intervensi bisikan di bawah ini dia bahwa masih bahwa ini juga ada kata-kata plastik kalau anda cuma menjaga administrasi dan bukan eselon 1 ya kelas hukum sudah tidak semuanya itu yang menjadi penyebab orang membunuh itu ada beberapa macam ya. Yang pertama tentu kestabilan emosi ya, mungkin bisa jadi saraf mentalnya menjadi rusak dan lain sebagainya. Terus bisa jadi mungkin karakteristik kepribadian si pembunuh itu mungkin kebetulan dia memiliki, bisa jadi salah satunya adalah karena faktor ekonomi gitu ya, kebutuhan apalagi di dalam kehidupan sekarang ya, kebutuhan itu semakin tinggi. Untuk kasus Hendy itu ya, dimana ada seorang suami yang membunuh istrinya dengan alasan yang kalau menurut berita tidak terlalu signifikan, terus tiba-tiba kepalanya digorok dan ditenteng sampai sejauh 10 km, dan apalagi berdasarkan keterangan yang ada kalau si Hendy pelaku adalah pernah mengalami gangguan jiwa sebelumnya. Saya rasa itu bisa jadi ya, karena pada prinsipnya gangguan jiwa itu tergantung berat dan ringannya gitu. Jadi saya pikir tidak semua gangguan jiwa itu bisa sembuh total gitu ya. Mungkin dulu dia pernah mendapat divonis gangguan jiwa dan akhirnya mungkin dikatakan sembuh, tetapi kita tidak bisa mengontrol faktor-faktor yang nanti bisa menjadi pencetus untuk dia menjadi kumat lagi ya, kalau dalam bahasa awamnya. Jadi saya rasa kenapa dia bisa setega itu memang ada hubungannya dengan masa lalu ya. Jadi ada hubungannya dengan riwayat dia yang mengalami gangguan jiwa. Itu pertama saya rasa ya. Terus di dalam pengobatan gangguan jiwa banyak terapi yang dilakukan. Tetapi selain terapi yang dilakukan juga perlu adanya support dari keluarga, lingkungan sosial dan lain sebagainya. Karena ketika mereka misalnya mendapatkan kesembuhan dari terapi yang ada, tetapi setelah mereka terjun ke dalam masyarakat, lingkungan masyarakat, lingkungan sosial tidak bisa mengontrol sehingga dia mengalami tekanan lagi, ya saya rasa bisa muncul lagi gangguan itu. Oke. Mungkin dipengaruhi dengan masa buruk ya, di masa lalu bisa mempengaruhi juga nggak? Sangat. Jadi perilaku orang itu biasanya pengaruh masa lalu. Mungkin memang ada beberapa yang ada hubungannya dengan genetik ya. Kita tidak bisa pungkiri, bisa mungkin faktor keturunan dan lain sebagainya. Tapi yang tidak kalah penting adalah masa lalu. Masa lalu dalam artian bagaimana kehidupannya mulai dari dia lahir ya, terutama 5 tahun pertama itu seperti apa, bagaimana dia ketika bayi, kanak-kanak, ketika masa kecil, remaja dan dewasa. Itu sangat satu kesatuan yang sangat mempengaruhi. Apalagi kalau seandainya mereka ini di masa kecilnya mungkin mengalami gangguan-gangguan peristiwa traumatik dan lain sebagainya. Makanya ada orang yang kadang-kadang menjadi pembunuh berdarah dingin, yang tega sama orang, terus atau psikopat dan lain sebagainya. Tanpa ada penyesalan misalnya seperti gitu ya. Bisa jadi, apalagi kalau kategorinya psikopat. Orang yang psikopat itu salah satu cirinya dia tidak tampak memunculkan sikap penyesalan ketika dia melakukan kesalahan yang teramat besar gitu. Kalau kita sebagai manusia umum ya, normal, jangankan kita membunuh orang, kita menyakiti orang aja kadang-kadang ada timbul rasa bersalah. Tapi saya rasa kalau psikopat mungkin agak susah. Bisa jadi dia baru bunuh orang, setelah itu dia ngobrol sama tetangga, ketawa-ketawa tanpa harus kita tahu kalau dia baru bunuh orang loh gitu. Apakah bisa juga psikopat itu tidak memandang itu keluarga ataupun itu kerabat dekat? Karena yang kita tahu kan pelaku sendiri membunuh istrinya. Nah, ya tidak memandang apa itu keluarga itu, mereka tidak pandang bulu untuk melakukan pembunuhan atau tidak rasa takut atau gimana gitu. Apa ada rasa itu?
Idealnya memang seharusnya ada memiliki perasaan itu, tapi ini lagi tergantung sebesar apa gangguan yang dia miliki. Kalau gangguannya sangat besar, ya namanya psikopat itu kan sudah kategori yang gangguan mental. Ya namanya orang punya gangguan mental, saya rasa pertimbangan sosial, pertimbangan logis, pertimbangan mental tidak jadi pertimbangan bagi mereka. Pertimbangannya kan egosentris. Menurut dia tidak suka sama istrinya, dia bunuh, ya udah. Seperti Gitu. itu ya. Jadi dia pertimbangan hanya berdasarkan pertimbangan dia sendiri. Dia tidak mempertimbangkan kalau dia bunuh apa kata agama, kalau dia bunuh lingkungan masyarakat menolak, bagaimana keluarga istrinya, bagaimana nanti anaknya gitu. Tapi dia lebih banyak mempertimbangkan intinya dia bunuh, dia puas. Oke. Gitu. Dendam bisa juga menjadi faktor nggak? Misalnya mungkin dia dendam terhadap orang tuanya, dengan nantinya dia besar hal yang mungkin memicu amarahnya, terus mengingat masa lalu yang dengan dendam yang pernah dia pendam, terus muncul di saat pembunuhan itu, kira-kira bisa menjadi faktor enggak? Bisa, jadi ada banyak faktor. Yang pertama mungkin karena saya tidak memeriksa, mendiagnosis secara pribadi dari segi psikologis kepada si pelaku, tetapi secara umum ada banyak faktor ya. Faktor dendam juga bisa memberi pengaruh yang signifikan terhadap perilaku membunuhnya itu. Gitu. Putusan dari pra-peradilan tadi. Jadi kami menghormati proses hukum. Nah, ini yang penting disampaikan. Ada apakah mengambil langkah hukum yang lain ataukah tidak. Ini belum diputuskan sebelum ya, KPK mendapatkan salinan putusan. Nah, sementara keterangannya itu sekarang yang kita harus bicarakan adalah apa langkah hukum dari putusan hakim tadi. Kita akan pelajari dulu ya dari putusan hakim pra peradilan. Apakah kita